Bismillahirrahmanirrahim. Rekan, nama saya Nindya Irhamna, NIM 139. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang Islam sebagai way of life. Pertama, definisi Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui rasul-rasulnya, berisi hukum-hukum yang mengatur manusia dengan Allah, habdul minallah, dengan manusia habdul minanas, dan manusia dengan alam semesta. Tujuan dari way of life adalah agar umat manusia memperoleh ridha Allah, bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang lurus. Yang ketiga, menyelamatkan manusia dari penderitaan hidup di dunia maupun di akhirat. Fungsinya, yang pertama, sebagai pembimbing dalam hidup. Yang kedua, menyeimbangkan kehidupan jasmani dan rohani. Yang ketiga, mengendalikan perilaku atau moral. Yang keempat, dapat menolong sesuatu yang tidak mengenakan, yang membuat diri kita kesusahan. Yang terakhir, menjadi tata aturan dalam pergaulan hidup sebagai tugas kekhalifahan manusia dengan sesamanya. Perkenalkan, nama saya Trubus Indrahanjaya, NIM-nya 135. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dari ajaran Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat melalui perantara malaikat Jibril. Sebagai fungsinya itu sebagai pedoman hidup manusia agar bisa hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua ada as-sunnah. As-sunnah ini adalah kebiasaan atau suatu tradisi, baik buruk dan juga baik-baiknya maupun buruknya. Sunnah juga diartikan sebagai sabda atau perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, sunnah ialah segala berita atau kabar atau segala perbuatan yang diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad itu memiliki arti kesungguhan, yaitu mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Terus yang menurut istilah yaitu menggunakan seluruh nalar secara maksimal dan optimal untuk mengisbat suatu hukum agama yang dilakukan oleh seseorang atau suatu ulama yang memenuhi persyaratan tertentu pada waktu tertentu untuk merumuskan kepastian hukum mengenai suatu perkara yang tidak ada dan tidak diajarkan dalam dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nama saya Fadri Lilarawa Putra, NIM 106. Ruang lingkup ajaran Islam. 1. Akidah. Akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqdan, yang berarti ikatan dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Berarti akidah yaitu kepercayaan ataupun keyakinan. Secara istilah, akidah berarti keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitasnya, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Kedua, syariah. Syariah atau syariat menurut asal kata berarti jalan menuju mata air. Menurut istilah, syariat berarti aturan ataupun undang-undang yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan sesama makhluk hidup lainnya. Jadi antara hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan sesama binatang, hubungan kita sesama tumbuhan yang merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akhlak. Kata akhlak secara bahasa merupakan bentuk jamak dari khulukun, yang berarti budi pekerti, tabiat, tingkah laku. Secara istilah, akhlak berarti tingkah laku yang lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat, dan telah menjadi kebiasaan pada orang tersebut. Nama saya Mustaqfirin Abror, NIM 097. Karakteristik ajaran Islam. 1. Rabbaniyah. Islam ini adalah agama atau jalan hidup yang bersumber dari Tuhan. Ia bukan kreasi manusia, juga bukan kreasi Nabi yang membawanya, maka Islam adalah jalan Tuhan. Tugas para Nabi adalah menerima, memahami, dan menyampaikan ajaran itu kepada umat manusia. 2. Insaniyah. Ajaran Islam mendudukkan manusia pada posisi kunci dalam struktur kehidupan ini.
Manusia adalah pelaku yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mengimplementasikan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. 3. Syumuliyah. Ajaran Islam mencangkup seluruh dimensi kehidupan manusia dari pribadi, keluarga, masyarakat hingga negara, dari sosial, ekonomi, politik, hukum, keamanan, lingkungan, pendidikan hingga kebudayaan. 4. Tawazun. Ajaran Islam seluruhnya seimbang dan memberi porsi kepada seluruh aspek kehidupan manusia secara proporsional. Tidak ada yang berlebihan atau kekurangan, tidak ada perhatian yang ekstrim terhadap satu aspek dengan mengorbankan aspek yang lain.